Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Bisa, Pak. wabarakatuh. baik. Bisa, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya, mahasiswa sekalian. Ini apakah dari satu kelas yang sama, 98? 99? Saya kelas 99 mungkin? 100? Ya, karena meeting web 4 kali ini saya buat gabungan antara tiga kelas ya, kelas 98, 99 dan 100 supaya lebih efektif lagi. Oke, terima kasih kepada kalian semua mahasiswa yang telah hadir mewakili mahasiswa yang lain. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja supaya waktunya tidak panjang-panjang, alias nanti waktu meetingnya tidak terbuang. Oke, pada kali ini di web yang keempat atau web yang terakhir, kita akan membahas tentang tugas berapa ini kira-kira? Tugas 1 sudah ya. Tugas 2 juga sudah terkait CMD ya. Dimana tugas 1 kita review kembali bahwa tugas 1 itu adalah crimping, kemudian tugas 2 adalah perintah-perintah TCP/IP di command prompt atau CMD. Kemudian di tugas 3 adalah simulasi jaringan, konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, tidak perlu lama-lama, akan saya share ya. Oke. Supaya bandwidthnya tidak berat, saya matikan kameranya ya. Oke, bisa lihat yang saya share? Bisa, Pak, bisa. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillah sudah bisa. Kita langsung saja. Dimana tugas 3 itu ya berada di aktivitas belajar 12. Oke, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, oke. Secara umum, ya capaian pembelajaran ini ada 5 yang dimaksudkan di sini. Yang pertama, mampu menjelaskan manajemen jaringan, mampu menjelaskan IEEE ya, mampu menjelaskan arsitektur WLAN, mampu menjelaskan perangkat WLAN, mampu menjelaskan WLAN security. Ini harapannya. Tapi praktikumnya tidak sampai WLAN dan security ya. Oke, hanya manajemen jaringan saja. Oke, untuk panduan praktiknya sudah disertakan juga linknya. Oke, kalau kita lihat panduannya di sini langsung di halaman berapa ini? Halaman 10 ya. Prosedur pelaksanaan praktik ya atau praktikum. Nah, persyaratan peserta. Jadi sebelum mulai pelaksanaan praktik, nanti mahasiswa sekalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi ya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Ya, tampilannya. Oke. Ya. Kemudian materi praktik atau praktikumnya adalah setelah mempelajari modul ini diharapkan nanti kalian mahasiswa bisa membangun simulasi jaringan, kemudian menganalisis manajemen jaringannya ya. Nanti hubungannya dengan pengaturan bandwidth ya. Pengaturan IP address-nya. Oke, ini atau konfigurasi IP address-nya. Sini saja ya.
Oke, tahapan praktiknya ya nanti di sini dijelaskan. Nah, Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Cisco ya. Pada aplikasi ini terdapat alat-alat jaringan ya, kemudian perangkat jaringan ya yang didominasi oleh jaringan Cisco yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, pelatihan dan juga penelitian dalam melakukan simulasi jaringan komputer. Dengan aplikasi ini kita dapat melihat, memahami dan melakukan simulasi secara virtual bagaimana komputer satu dengan yang lainnya dapat berhubungan atau saling berkomunikasi ya kepada dengan komputer yang lainnya. Nanti secara detail nanti kalian bisa membacanya di modul yang telah di-share di halaman UT ya, e-learning UT HCID. Di sana sudah dijelaskan bagaimana mengenal interface dari Cisco Packet Tracer, menunya apa saja, kemudian bagaimana cara menavigasinya, kemudian bagaimana membuat jaringan sederhananya ya. Oke. Misalnya kemudian bagaimana indikator kabel ketika kabelnya disambungkan dengan perangkat-perangkat yang sudah kita kita pilih ya. Ada 3 warna lampu, merah, oranye sama hijau ya. Oke, kemudian di sini jelaskan tahap pelaksanaan. Contoh yang pertama adalah membuat jaringan sederhana. Nanti jadi sebelum kalian mengerjakan tugas aslinya bisa dikerjakan dulu latihan lah istilahnya ya, latihan membuat jaringan sederhana seperti ini, ngikuti panduan yang ada ya di PDF yang sudah di-share. Oke, seperti ini. Nanti kalau kita bahas di sini nanti akan memakan waktu lebih lama lagi. Jadi untuk web keempat kali ini saya fokuskan pada bagaimana cara mengerjakan tugas 3 ya. Oke, saya kira nanti kalian bisa baca-baca kembali dan mempraktekkan sebelum melakukan mengerjakan tugas 3-nya. Baik, kita kembali ke topik praktik ya. Di sini ada tugas 3 itu deadline-nya di 15 Juni ya. Oke. 2026. Harapannya mahasiswa sekalian bisa mengumpulkan link videonya di jawaban tugasnya sebelum 15 Juni. Oke. Ada satu mahasiswa lagi yang datang. Kemudian barangkali ada mahasiswa yang belum datang, nanti bisa diinfokan bahwa bisa dilihat kembali rekaman web ini pada halaman website e-learning UT ya. Oke, kita lihat di tugas 3-nya. Fokus ya di tugas 3-nya. Di sini skor nilai maksimalnya adalah 100 jika nanti kalian mengerjakan full, artinya lengkap sesuai dengan soal yang telah diberikan. Ada 4 soal ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian jawabannya berupa video ya. Oke, seperti biasa laporan kerjaan praktiknya dengan mengupload link rekaman videonya yang kalian lakukan praktikum tadi ke 4 soal ya. Di dalamnya mencakup perkenalan dari identitas kalian sebagai mahasiswa, kemudian menjelaskan hasil praktik yang telah dilakukan dari step by stepnya dari awal ya. Oke, harapannya kemudian ada wajah kalian nampak di video sembari menjelaskan ya. Itu nanti nilainya maksimal. Kemudian pastinya penutup ya nanti terakhir. Baik, kita bahas soal yang pertama. Di sini asumsinya kalian sudah menginstal ya. Jadi di sini tidak membahas bagaimana cara menginstalnya. Untuk install ini karena aplikasi Windows, jadi ya caranya sama pada
aplikasi Windows yang lainnya ya, sama persis. Oke, yang pertama adalah buat sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Ya, kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, tentunya setelah kita koneksikan menggunakan kabel, tentunya bisa, nanti kita akan coba tentukan jenis kabelnya. Kalian sudah mengetahui ada 2 jenis kabel, straight sama cross. Kemudian harapannya bisa melakukan ping ya. Untuk melakukan ping adalah saling komunikasi, mengecek konektivitasnya. Tentunya harus diberikan settingan atau konfigurasi IP address pada masing-masing komputernya, keempat komputer ini. Baik, kita langsung ya. Di sini jaringan sederhana 4 komputer dan 1 switch. Oke, yang pertama ya, kita masuk ke switch dulu. Oke, di sini ya. Masuk ke 29, terserah kita pilih biasanya yang pertama 2960, taruh di sini. Oke. Namanya secara default yang pertama switch 0 ya. Kemudian kita ambil network devices, end device ya. End device kita pilih PC ya. Taruh di sini kira-kira ya. Ada 4. Oke. Untuk penamaannya ini dari 0 ya. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 ya. Oke. Bisa kalian rubah sendiri namanya. Misalnya di sini ini PC 1 misalnya ya. Oke, kita rubah di sini supaya tidak bingung ya. Ini yang 4 juga PC 4 ya. Ini. Oke. 3, double klik aja di sini ya. Ini terserah kalian mau ganti ataupun tidak ya. Oke, supaya ini bisa 1, nanti IP-nya harapannya 1, 2, 3, 4 ya. Oke, setelah itu kita pasang kabelnya ya. Kita pilih menu connection. Nah, di menu connection ada banyak jenis kabel ya. Yang pertama adalah pilihan automatically choose connection type. Jadi misalnya masih bingung apakah menggunakan cross apakah straight, nanti kalian bisa menggunakan pilihan menu ini ya. Nanti akan ketika disambungkan dari PC ke switch misalnya, nanti dia otomatis akan menyesuaikan jenis kabelnya ya. Oke, namun tidak bisa memilih portnya secara manual ya. Oke, dia akan otomatis tersambung pada port yang masih kosong ya. Oke, sesuai yang telah kita pelajari ya, bahwa selamat datang Mas Aristo Amandus ya. Jenis kabelnya straight apa cross ya. Oke. Kabel straight digunakan untuk jenis perangkat jaringan yang berbeda, misalnya dari PC ke switch. Sedangkan cross untuk perangkat jaringan yang sama, dari PC ke PC, switch ke switch. Nah, karena ini dari PC ke switch kita gunakan yang straight-nya ini ya. Klik, kemudian dari klik di PC 0, pilih fast ethernet 0, kemudian sambungkan ke fast ethernet 01. Begitu juga ke dari PC 2. Oke. Anda lihat di sini setelah disambungkan di ujung yang dekat dengan switch kabelnya berwarna oranye, jadi sedang melakukan pengenalan jaringan ya. Oke, nanti kalau sudah terkoneksi, dalam arti kabelnya sudah cocok, nanti dia up ya, warnanya hijau ya. Oke. Baik, yang sama pada PC. Oke. Otomatis yang fast ethernet 0, 1, 2, 3 sudah tidak ada ya, karena terpakai. Oke ya. Ini sudah hijau semua, artinya nih kabelnya sudah saling connect ya.
Oke, aman kabelnya ya, karena ini kabelnya kabel simulasi ya, bukan kabel yang kita buat secara asli. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya ya. IP address kalian bisa nanti untuk belajar bisa menggunakan IP Snapnet ya, IP kalkulator di sini. Nah, misalnya kita akan menggunakan kelas A asli ya. Kita pakai yang 255.255.2024/24 ya. Oke, calculate ya. Maka IP-nya, IP address-nya dari 192.168.01 sampai dengan 254. Ini banyak sekali ya. Nanti kalau supaya lebih efektif, misalnya hanya 4 atau 10 ya, kita gunakan subnetting yang IP-IP yang dengan RAN untuk 10 komputer tersebut ya. Oke, sehingga tidak banyak IP yang terbuang sia-sia ya. Oke. Baik. Oke. Kita pakai yang kelas A murni ya, kelas C murni ya. Kita pakai nanti yang PC yang pertama adalah 01, PC yang 2 02, PC yang ketiga 03, PC yang keempat 04 ya, dengan net masknya nanti 255 255 2550. Oke ya. Baik. Kita kembali ke ini. Oke. IP address-nya kita klik PC 1. Nanti muncul menu seperti ini, PC 1. Untuk mengkonfigurasi kita masuk ke config. Nah, kemudian kita masuk ke fast ethernet. Nah, kemudian IP address-nya tadi berapa? 192.168.0.1 kalau untuk PC 1. Subnet-nya otomatis sudah muncul otomatis ya. Oke, defaultnya ini kelas C. Oke ya. Baik, sudah. Nah, kalau sudah terkonfigurasi, maka ketika mouse-nya, kursornya ditaruh di atas PC 1, maka akan muncul IP-nya ya. Oke. Kalau yang belum nanti tidak muncul ya, not set ya. Oke. Baik, PC yang kedua juga sama, masuk ke config, kemudian fast ethernet, IP address-nya 192.168.0.2. Harus berbeda ya, karena dalam satu jaringan. Oke, sudah. Tutup. Kita lihat. Sudah ya, sudah ada. Yang ketiga juga sama. Kita masuk config, kemudian fast ethernet, IP-nya 192.168.0.3. Oke. Sudah ada ya. Kemudian yang keempat juga sama. Config, kemudian fast ethernet. Kita settingkan 192.168.0.4. Oke. Sudah semuanya. Oke, sudah ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping ya. Sudah konfigurasi, hubungkan dengan kabel sudah, konfigurasi IP-nya sudah. Nah, kita uji ping untuk mengetahui apakah benar-benar terkoneksi atau belum. Oke. Untuk lakukan ping kita gunakan pada PC 1 kita masuk ke menu desktop kan, pilih command prompt seperti ini. Kemudian kita lakukan ping ya. Spasi 192.168.0.2 ke PC 2 ya. Kalau ada replay seperti ini berarti komunikasi berjalan normal ya, lancar ya. Kemudian kita ping lagi ke PC 3, normal juga, aman ya, koneksinya aman, terjadi interkoneksi. Kemudian yang keempat juga sama. Oke. Seperti itu ya. Oke. Halnya sama untuk PC 4 misalnya, langsung saja ke desktop, pilih command prompt, ping ke 192.168.0.1, start koneksi otomatis ya. Oke. Baik. Saya kira cukup ya. Oke, kemudian
Ini soal pertama sudah selesai ya, soal pertama. Oke. Kemudian soal yang kedua, bisa langsung menggunakan hasil pekerjaan yang pertama, tidak perlu kita hapus dulu ya. Buat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya ya. HTTP server artinya web server ya. Oke. Nah, berarti kita tambahkan satu server ya. Oke, di jaringannya. Oke, kita ini yang dua. Oke ya. Oke, kita bikin ambil satu server di sini ya. Klik, taruh di sini. Ya. Server 0 ya. Oke, kita sambungkan biasa. Oke, dengan straight. Oke, pas Ethernet ke 5 ya. Oke. Seperti biasa kita konfigurasi IP-nya. Ya, config nanti pas Ethernet IP-nya 5 ya, 192.168.0.5. Oke. Oke, ini masih kuning, kita coba ping ya. Udah bisa terhubung atau belum ya, 5. Nah, karena masih tadi ping belum bisa replay ya. Nah, baru sekarang bisa karena udah hijau. Oke, uji ping sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke server, kita bikin HTTP ya. Nah, IP-nya tadi sudah di server 0. Nah, service kita masuk ke HTTP ya. Klik HTTP, HTTP-nya on. Oke, kemudian di dalamnya sudah ada copyright ya, index HTML ya. Oke. Sudah aktif, HTTP-nya sudah aktif ya. Oke. Nanti banyak service ya. Oke, untuk yang pertama latihan soal 2 HTTP-nya saja. Oke. Kita tutup. Nah, kemudian kita uji coba koneksi HTTP-nya ya. Dengan cara contohnya kita masuk ke PC 2, kemudian masuk ke desktop, kemudian pilih yang web browser. Nah, pada web browser silakan kita pilih, kita ketikkan IP-nya dari server 0 yaitu 192.168.0.5. Enter, nanti akan muncul ini halaman webnya. Ini file index dari web servernya atau HTTP-nya. Oke ya, soal 2 sudah selesai. Oke, tutup ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal 3. Buatkan satu buah server DNS dan buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Nah, kita tambahkan ya, karena kita menggunakan topologi yang sudah ada, kita hanya menambahkan satu server DNS saja. Nah, DNS fungsinya adalah untuk menerjemahkan nama domain ke IP ya. Oke, kita server ya, kita buat server lagi ya. Masukkan server dulu satu, masuk di sini ya. Oke, ini DNS-nya. Server misalnya server DNS ya. Yang ini server HTTP. Oke, server DNS-nya kita sambungkan kabelnya. Setelah itu kita setting IP-nya, dimana server HTTP tadi 5, untuk server DNS-nya 6 ya. Config pas internetnya statiknya 192.168.0.6. Oke, sudah. Kemudian servisnya, oke, untuk HTTP-nya
off saja ya, off saja. Kemudian kita pilih DNS. Nah, ini. Nah, pada DNS ini kita akan daftarkan ya web server atau HTTP servernya ini yang IP-nya adalah 192.168.0.5. Kita beri nama misalnya ut.ac.id ya. Oke. Ya, jadi ut.ac.id, addressnya adalah 192.168.0. berapa? 5 ya. Kemudian add masukin ke sini. Nah, jangan lupa DNS servernya kita on kan. Ya. Oke, sudah selesai. Kita coba ya. Oke. Nah, kemudian jadi harapannya nanti dari PC4 itu akses ke server HTTP tidak lagi menggunakan IP tetapi menggunakan domainnya. Misalnya ini tadi ut.ac.id. Oke ya. Kita pilih yang keempat tadi, kita browser. Oke, yang tadi kita gunakan 192.168.0.5 udah masih jalan. Nah, kita stop ya, kita lagi, kita coba menggunakan ut.ac.id. Ini ada keterangan hostname unresolved, artinya tidak bisa mencari atau terhubung dengan utac.id. Ada apa gerangan? Nah, ini berarti konfigurasi DNS pada PC4 belum dilakukan ya. Oke, kita masuk ke config, kemudian masuk ke global setting. Nah, ini DNS-nya kita masukkan ya. IP dari DNS servernya. Oke, 192.168.0.6. Oke, kita coba. Oke, kita copy settingan ini, kita lakukan di masing-masing PC ya. Di config DNS ya. Di set global ya. Oke. Nah, oke. Di config DNS. Oke. Nah, kita coba PC1. Setelah DNS-nya kita konfigurasikan, kita desktop, masuk menggunakan browser. Nah, kita ketikkan ut.ac.id, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi tidak lagi menggunakan IP address, itu fungsi dari DNS ya. DNS server. Jadi fungsi DNS adalah untuk merubah ya domain yang akan kita tuju menjadi IP ya. Jadi yang yang tadi kita menggunakan IP address yang kita sulit menghafalnya atau bukan bahasa manusia. Nah, kita menggunakan bahasa manusia berupa domain ya. Oke. Jadi UTAC-ID ini akan kita cari IP-nya berapa dengan cara menghubungi DNS-nya. DNS-nya adalah 192.168.0.6 yang tadi kita konfigurasikan. Setelah itu nanti DNS akan memberikan informasi ke PC kita bahwa IP UTAC adalah 192.168.0.5. Maka akan muncul ini. Oke ya, ini di PC 1 sudah. Di PC 2 sama. Oke. ut.ac. Oke, berhasil juga. Oke. Kemudian pada PC 3 desktop kita pilih ut.ac.id, enter ya. Oke, berhasil juga. Oke. Kemudian yang terakhir yang PC 4 ya. Oke. Desktop, browser, kemudian ut.ac. Oke, berhasil ya. Oke. Itu implementasi dari DNS. Oke, cukup. Soal 3 sudah kita selesaikan.
kembali lagi ke sini. Soal yang keempat, yang jaringan yang cukup kompleks ya di sini. Soal 4. Buat struktur jaringan pada gambar berikut seperti ini ya. Ada satu router, ada 2 switch, kemudian ada masing switch 1 terhubung di untuk connectivity dari server pendidikan.com, kemudian PC 1, kemudian switch 3 di sini atau switch yang kedua, pokoknya switch yang atas itu untuk PC 0, kemudian DNS server dan web server ilkom.com ya. Kemudian nanti untuk uji konektivitasnya dengan melakukan 4 perintah ini. Yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1 harusnya harus bisa ya. Bisa PC 0 ke PC 1 juga harapannya harus bisa. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC harus terhubung. Oke ya. Kemudian buka web browser, akses ilkom dan dari PC 1 pastikan halaman ilkom harus terbuka ya. Buka web browser, akses pendidikan.com dari PC 0 pastikan halaman ilkom harus terbuka ya. Artinya dapat web server ini pendidikan bisa diakses dari PC 1, juga bisa diakses dari PC 0. Ilkom juga sama, bisa diakses dari PC 0 dan PC 1. Nah, untuk konfigurasi IP-nya kita coba berbeda segmen ya, karena menggunakan router. Nah, ini segmen untuk kelas, misalnya kelas ya, masing-masingnya kelas C, tetapi kita gunakan network yang berbeda ya. Oke. Baik ya, kita hapus ya. Kita delete saja ya. Kemudian kita ambil satu router ya. Bisa 2901 juga boleh ya. Oke, 1941 saja kita masukkan di sini. Oke. Kita lihat, sesuaikan aja router 0, oke ya. Kemudian switchnya yang atas ya, yang bawah switch 1 ya. Kita bikin ada switch bawah switch 1, kemudian yang atas switch, tidak perlu tempatnya sama persis ya. Oke, ini seperti ini. Oh, ini pakai 8, dia pakai 841 ya, nggak masalah. 841 ada nggak di sini? Nah, ini 1841, tapi kita pakai 1941, nggak masalah. Kemudian di switch 1 ada PC 1 sama server ya. Oke, PC, kemudian server ya. Oke, ini juga sama. Servernya 2 ya. Seperti ini. Servernya 2. Oke. Samain aja, ini PC 1. PC 1, ini PC 0. Oke, ini server pendidikan.com. Ini pendidikan.com. Oke ya, kemudian yang atas ilkom.com. Yang terakhir DNS server.
server. Oke, kita pasang kabelnya masing-masing ya di sini. Oke, dan dari sini ke ya yang bawah ini karena bisa satu ya. Oke, kemudian di sini ke tuh. Selamat datang Mas Minuaji ya. Oke, lanjut. Oke, nanti IP-nya oke kita pakai not aja di sini, jaringan 192.168.1.0/24 ya. Yang ini jaringan 192.168.0.0/24. Oke. Baik, kita setelah itu kita bikin IP-nya ya. Oke, yang ini nanti IP-nya contohnya di sini kita setting config pas Ethernet 1, IP address-nya 192.168.1.1 ya, paling atas ini IP-nya. Oke, kemudian on ya, jangan lupa. Oke, kemudian sorry lanjut tadi yang 0 juga sama 68.0.1 karena jaringan 00 ya. Oke, jangan lupa on. Oke, siap, udah. Kemudian yang ini tadi IP-nya 1 ya, ini 01, ini 1 ke sini. Kemudian PC 1 IP address-nya nanti 192.168.1.2 ya. Oke, kemudian jangan lupa di settingan di sini ya, default gateway-nya nanti kita masukkan ke IP routernya 192.168 berapa 1.1. Nah, DNS-nya nanti 4 ya, 68.0.4 ya. Oke, kita asumsikan nanti DNS servernya adalah 192.168.0.4. Jadi DNS servernya ini masuk ya. Oke, kemudian cukup yang ini config pas Ethernet-nya adalah 192.168.1.3 ya. Subnetnya ini. Kemudian jangan lupa pendidikan.com. Kemudian nanti gateway-nya adalah 192.168.1.1 IP routernya ini ya. Oke, DNS nggak perlu karena dia tidak akan mengakses server ya. Oke, kemudian servisnya adalah http on udah, kemudian pendidikan.com nih diedit saja ini ya. Nah, ini
welcome to, nah, ganti aja pendidikan.com ya, pendidikan.com itu aja ya, titik save, yes, itu aja ya, tutup. Oke, sudah. Nah, kemudian tadi kita udah setting IP-nya ya. Oke, ini satu. Nah, PC 0 nanti kita setting config-nya, pas ethernetnya jadi 192.168.0.2 ya, jangan lupa. Kemudian di setting pada gateway-nya adalah 192.168.0.1. Nah, DNS-nya adalah ini 123 1234 192.168.0.4 ya. Karena ini IP routernya 01, ini 02, 03, ini DNS 04. Itu ya. Oke, seperti itu. Cukup. Kemudian ilkom, nah, config-nya, pas ethernetnya, IP address-nya 192.168.0.3 ya, 0.3 subnetnya ini. Nanti settingan jangan lupa gateway-nya adalah 192.168.0.1 IP routernya, DNS-nya nggak perlu ya. Oke, kemudian service-nya, service HTTP-nya on, kemudian index-nya kita edit welcome to ilkom.com ya, save saja, yes ya. Nah, kemudian DNS. Nah, pada DNS kita setting config, pas ethernetnya, IP-nya adalah 192.168.0.4 subnetnya ini. Nah, kemudian kita setting default gateway-nya adalah 192.168.0.1. DNS-nya nggak perlu ya. Nah, apa sih default gateway? Ya, ini digunakan apabila diinginkan perangkat tersebut dapat berkomunikasi ke jaringan yang berbeda, misalnya dari DNS server ke diakses dari PC. Maka karena PC 1 dan DNS sudah beda jaringan, maka DNS ini untuk bisa ngirim data ke PC itu harus melalui dilempar dulu ke router 1. IP-nya adalah ini yang 01 ya. Begitu juga yang PC 1 agar bisa ke DNS, ke default gateway-nya adalah 1.1 IP-nya router ini ya. Seperti itu. Kemudian pada service kita masuk ke ini off saja ya. Kemudian DNS. Nah, kita namanya adalah kita daftarkan dulu ilkom.com. Nah, IP address-nya adalah 192.168. Berapa? 0.3 ya. Kita add. Nah, kemudian pendidikan.com. Pendidikan.com, nah, IP-nya adalah 192.168.1.3 ya. Ini kan ini 11, ini 12, ini 13, benar nggak 13 ya. Nanti kita lihat, kita add saja ya. Oke, di ilkom itu IP-nya terdapatkan IP-nya 03, pendidikan.com 13. Oke, sudah selesai. Baik, nah kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, bisa ping dari PC 0 ke PC 1 ya, kemudian dari PC 1 ke servernya masing-masing ya. Oke, kita uji konektivitasnya. Baik, dari PC 0 misalnya kita uji ping ke desktop, kita pakai command prompt ping ke servernya dulu, yaitu 192.168.0.1. Oke, terhubung ya. Oke,
Kemudian ke IP router yang sebelahnya di sini, IP satunya ya. Ping 192.168.1.1 bisa nggak? Nah, bisa ya. Jadi itu fungsi dari default gateway. Jadi apabila di jaringan tersebut ada IP yang dituju tidak ada, maka dilempar ke sini. Otomatis nanti dari PC 0 ke PC 1 seharusnya bisa. Kita coba ya, ping ke 1.2 ya. Oke. Biasanya agak lambat dulu. Oke. Nah, baru bisa ya. Oke, siap. Kemudian ke 1.3. Nah, awal komunikasi biasanya agak lama dulu. Oke, nanti baru muncul ya. Oke, siap. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita uji coba DNS-nya. Ping ke DNS-nya yaitu 192.168.0.4. Bisa ya. Oke, ini baru pingnya. Nah, sekarang kita uji coba ping ke domainnya. Ping ke ilcom.com. Apakah bisa resolve? Oke. Baik, tadi terputus meetingnya. Baik, masih kita lanjut ya. Oke. Mohon maaf tadi terputus. Baik, kita cek dulu di DNS-nya. DNS aktif Pak. Ini DNS belum, servisnya belum aktif. Kita on-kan dulu ya. Kita lupa meng-on-kan. Nah, kita kembali lagi ke PC 0 ya. Oke. Ping ke ilcom. Nah, ini sudah berhasil ya. Dengan ilcom menuju ke 03. Coba ping ke pendidikan. pendidikan.com. Enter. Maka otomatis bisa terkoneksi. Nah, harapannya nanti ketika menggunakan browser bisa ya. Kita cek. Kita gunakan browser dari PC 0. Kita coba ke ilcom.com, enter. Nah, oke, welcome to oh sebentar, nah mohon maaf ini belum saya share ya, sorry. Oke, maaf, lupa share ya. Bisa lihat ya? Nah, mohon maaf, bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, oke, baik, kita ulangi lagi ya. Tadi apa namanya, pada command prompt sempat ping ke domain tidak bisa ya.
ini. Ping request code not find host ilkom.com. Nah, itu kenapa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah di DNS servernya itu belum on, apa namanya, servisnya belum on, ya. Oke, harus di on-kan dulu. Oke, sehingga ilkom.com yang diterjemahkan ke IP 03 dan pendidikan yang diterjemahkan ke 1.3 bisa diakses melalui PC 0 ataupun PC 1. Oke. Baik, PC kita lanjut ya. Sekarang kita coba dari PC 0 menuju ke ilkom.com. Nah, sudah berhasil ya, ilkom.com. Oke, nah, welcome to ilkom.com ya. Ini nanti tulisan Cisco paket tracernya bisa kalian rubah. Oke, nah, contohnya ini kita rubah. Tadi sebenarnya sudah merubah di ilkom ya, pada HTTP nya, pada indeks kita rubah. Tadi yang paket tracer kita gunakan ya, ilkom.com, supaya apa nggak bingung ya. Oke, yes. Juga sama di pendidikan, pada HTTP nya, pada indeks kita edit, ini dirubah menjadi pendidikan.com. Yes. Oke ya. Oke, kita coba lagi dari PC 0 ke ilkom.com. Enter, sudah ya, ilkom.com. Kemudian ke pendidikan.com, enter. Nah, udah berhasil ya. Oke, itu dari PC 0. Nah, sekarang dari PC 1. Apakah bisa? Oke, kita coba ke desktop, kita pilih yang web browser, kemudian pilih, kita akses ilkom dulu, ilkom.com yang berbeda jaringan ya, ilkom.com, enter. Oke, berhasil atau tidak? Kita coba stop, kita lagi. Oke, sorry, kita coba command prompt dulu, ping ke DNS nya 192.168.0.4, bisa ya. Oke, kemudian ping ke 3 harusnya bisa ya, ke ilkom ya, bisa. Kemudian kita coba ping ke ilkom.com, bisa juga ya, udah bisa. Nah, kita coba pakai browser ya, tulis nah, bisa ya. Oke, sudah, tadi harus di ping dulu ya, atau tadi saya nulisnya yang kurang tepat. Kemudian ke pendidikan.com, enter, sudah berhasil ya. Oke, jadi seperti itu untuk jawaban soal yang keempat, konfigurasinya. Baik, seluruh soal sudah coba kita simulasikan jawab dan berhasil sampai soal yang keempat dengan uji coba ping dan uji coba menggunakan domain dari browser ya. Oke, baik, demikian mahasiswa sekalian, demo pengerjaan dari soal dari tugas 3. Apakah ada pertanyaan? Jadi supaya tidak bingung, nanti kita berikan note
Ya, di sini IP-nya berarti 0.1 ya. Oke. Yang ini 1.1. Yang ini 1.2. Yang ini 1.3. Kemudian yang ini 0.2, yang ini 0.3, yang ini 0.4 ya. Nah, ini maksudnya DNS servernya itu adalah 192.168.0.4 gitu ya. Oke. Atau tulis lengkap juga nggak masalah ya. Oke, tulis lengkap coba. Sehingga kita tidak pusing mencarinya IP-nya berapa ya. Oke. Nanti mahasiswa sekalian bisa melihat kembali dari rekaman webnya ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Halo mahasiswa sekalian. Apakah ada pertanyaan? Saya stop dulu sharingnya. Saya tanyakan kembali mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Oke Mas Tua Nasib Rezeki Purba, silakan. Izin Pak bertanya kan, Ya. untuk ngakses Pendilkom sama Ilkomnya, kok biasanya saya cuma bisa pakai IP ya Pak? Apa itu maksudnya itu apa namanya? Dia bisa apa gitu Pak? Oke, baik. Dia sah atau enggak Pak? Oh, baik. Pertanyaan bagus. Oke, saya share kembali ya. Oke. Mic-nya jangan di-mute dulu supaya bisa komunikasi ya. Oke, saya Siap Pak. share lagi. Ya. Bahwa tadi Mas Purba ya. Ya Pak. Ada kendala di PC 1 misalnya, kemudian pakai browser, bisanya hanya IP 192.168.1.3 misalnya ya, akan muncul pendidikan.com. Namun ketika ketik pendidikan.com itu tidak muncul ya. Ada beberapa kemungkinan. Oke. Kita coba dulu. Ketika menggunakan IP bisa muncul websitenya, berarti web servernya sudah running, servisnya sudah on. Oke. Nah, ketika menggunakan domain tidak bisa, ada dua kemungkinan. DNS servernya sudah disetting namun servisnya belum on, ataupun PC-nya belum dikonfigurasi DNS-nya. Kita cek ya. Oke, di sini PC 1 kita cek di config-nya di bagian setting global ini, DNS-nya kita cek sudah masuk atau belum. Gitu, ya. Dapat dipahami?
dapat Pak. Ya, yang kedua, kita cek di sisi servernya, DNS-nya. Apakah DNS-nya servisnya sudah on atau belum? Ya. Kemudian Ya. setelah dipastikan on, apakah domain-domainnya sudah didaftarkan atau belum? Gitu. Ya, silakan cek kembali. Ya, Ini dia punya saya kebetulan laptop PC yang saya pakai PC apa Pak? Tempat kerja saya kan. Dia ku coba yang kemarin-kemarin dia ku tengok sama seperti service baru IP lainnya juga dia sudah connect Pak. Tapi giliran dicek menggunakan Pendelcom Pak, dia nggak connect juga Pak melalui brosur. Baik itu PC 0 sama PC 1 dia juga nggak Oke. connect. Ya, bisa di-share? Barangkali. Ini saya sudah di apa Pak? Sudah di kosan. Oh, gitu. Ya, siap. Iya. Ya, tapi apa namanya? Pastinya kan sudah menginstal paket tracer ya dan sudah membuat jaringan kayak gini ya. Udah Pak, udah Pak. Ya, oke. Dan masih belum bisa ke ilkom.com gitu ya. Ya Pak. Oke. Coba nanti apa namanya? Dicoba lagi troubleshootingnya kayak tadi ya di DNS servernya ataukah sudah service sudah on atau belum, kemudian didaftarkan ya seperti ini, atau juga di PC-nya apakah sudah disettingkan DNS-nya ya seperti itu. Ya, Begitu ya, Pak. nanti dicek lagi, nanti kalau masih belum bisa apa namanya kontak ke saya ya melalui apa kira-kira. Tuton aja Pak. Oh gitu. Cek tuton gitu. Oke, boleh nanti apa namanya? Kalau itu WhatsApp Bapak bisa sih Pak. Oke, nanti bisa hubungi saya saja ya. Siap Nah, Pak. oke, kontak saya ada nggak? Kebetulan nggak ada Pak. Oh gitu, bisa ditulis WA saya. Bisa Pak. Ya, oke, 08 085 085 226 226 808 808 954. 954. Iya, Oke oke. Pak, siap. Ya, nanti apa namanya? Kalau bisa di PC-nya diinstal apa namanya remote desktop ya yang bisa saya akses ya. Siap Pak. Oke, nanti bisa saya cek. Oke, atau sama-sama di sini. Syukur-syukur eh setelah ini dicoba-coba lagi besok ya sudah langsung bisa. Jadi nggak perlu apa namanya penanganan dari saya ya. Syukur-syukur. Oke. Siap Pak. Ya, oke, Terima baik. kasih Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan nanti diputar kembali hasil rekamannya ya. Web ini, yang web 4 khusus itu saya buat khusus untuk seluruh kelas ya, kelas jaringan 998, jaringan komputer 99 dan jaringan komputer 100. Jadi mahasiswa sekalian yang belum bisa hadir di web ini bisa melihatnya di rekaman web yang keempat nanti sebentar lagi setelah ini akan saya upload ke web akan saya upload ke apa namanya ke YouTube, kemudian saya share di UT ya di halaman sini nanti di halaman mana nanti di halaman aktivitas belajar 12 sorry bukan di aktif belajar tapi nanti di link to webnya di bawahnya ya, link to web di bawahnya nanti akan saya sertakan rekamannya demikian. Oke, baik, sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, sepertinya sudah paham semua.
Tinggal nanti dipraktekkan dan jangan lupa direkam hasil prakteknya, kemudian di-upload di YouTube ataupun di apa namanya platform yang lain. Yang penting URL-nya bisa saya akses untuk saya lihat dan saya nilai ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas apa namanya kurang jelasnya saya menjelaskan. Nah, oke, mudah-mudahan juga dapat dipahami dari mahasiswa sekalian. Saya tutup ya web yang keempat kali ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa logout ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat malam dan selamat beristirahat dan selamat belajar. Sukses untuk semua.